Banyak orang suka berpikir surga berarti di dunia engkau miskin, nanti engkau kaya di sana. Kalau engkau menderita di sini, maka di sana engkau akan happy. Kau kehilangan orang yang kau cintai, maka di sana engkau akan bertemu dengannya dalam kebahagiaan. Padahal kita tahu bahwa di dalam kerajaan surga tidak ada lagi tubuh. Bagaimana kamu bisa mengenal orang yang kamu cintai, bahkan orang tuamu, bahkan kekasihmu, bahkan saudara-saudaramu. Makanya orang bijak bilang begini, surga dirindukan setiap orang, tapi apa persis surga itu tidak jelas. Kita diajak untuk berdoa. Tuhan, tumbuhkanlah pengertian kami untuk 3 hal berikut ini. 1, bahwa kerajaan Allah bukan tempat, tetapi keadaan di mana engkau meraja. Jadi ketika kami melihat benih tumbuh, kami mengenali kuasa-Mu. Ketika kami melihat orang-orang yang mencintai lingkungan hidup, merawat dan menanam pohon, membersihkan sampah, itulah kerajaan-Mu. Ketika kami melihat bayi lahir dan anak itu dicintai, itu hadir-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita memasuki minggu biasa yang ke-11. Bapak, Ibu, saudara-saudari di rumah, bersyukur senantiasa sampai hari ini Tuhan masih menjaga, melindungi kita, melimpahkan kehidupan kepada kita. Seperti orang mengatakan hidup hanya sekali, mari kita berseru hidup itu berkali-kali, mati yang hanya sekali. Untuk mensyukuri anugerah hidup yang diberikan ketika banyak terjadi kematian di sana-sini. Tuhan berbicara kepada kita tentang daya tumbuh, bukan kematian. Daya tumbuh dari biji, benih yang ditanamkan. Itulah kerajaan Allah. Manusia tidak berperan apa-apa di dalamnya. Ketika kita melihat pertumbuhan pohon, kita mengagumi daya tumbuh yang telah Tuhan rancang sedemikian. Apalagi karya keselamatan Allah sejak pohon Firdaus yang membuat manusia pertama jatuh, ditebus kita di dalam pohon salib Kristus yang memberikan pembebasan bagi dosa-dosa kita. Inilah kehidupan kerajaan Allah yang Tuhan maksudkan. Mengawali perayaan Ekaristi ini, kita bawa segenap niat wujud permenungan kita terhadap sabda Tuhan, maupun kepentingan-kepentingan pribadi dan keluarga ke hadapan altar Allah yang kudus kita persembahkan dalam Ekaristi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan memasuki minggu biasa, kita mendengarkan bacaan-bacaan firman Tuhan yang begitu indah dan bagus. Yesus sedang mengajar tentang apa itu kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah itu tumbuh seperti benih ya, dan biji sesawi. Dan pertumbuhan itu mempunyai daya dari dalam dirinya, tanpa intervensi dari orang yang menaburkan atau orang yang menanamnya. Tuhan mempunyai kekuatan. Tuhan telah mempunyai rancangan yang indah dalam daya tumbuh, sehingga itu berkembang menjadi besar. Tetapi kita ingat dalam bagian lain, dalam bacaan Injil, seringkali benih itu juga kalau Anda menaburkan di tempat yang salah, dia akan jatuh di tanah kering atau berbatu-batu atau dihimpit oleh semak belukar. Daya kerajaan Allah yang sudah dirancang dengan begitu kuat untuk tumbuh dapat dipengaruhi, bahkan dihimpit oleh semak belukar. Dan saya rasa saat-saat ini kita, orang-orang Kristiani, banyak mengalami himpitan-himpitan atas pertumbuhan rohani kita. Salah satu dari himpitan itu menurut saya adalah kesukaan orang untuk mendengar kebohongan. Atau bahkan melakukan kebohongan. Coba perhatikan, jangan pikir tentang yang besar-besar, yang kecil-kecil dan sederhana. Setiap hari, berapa banyak kata yang kita ucapkan tidak sesuai dengan fakta.
Artinya tidak ada kebenaran, sebab mungkin kita melakukan kebohongan dan biasanya itu kecil-kecil kepada orang-orang dekat kita, teman-teman atau keluarga kita, ya, suami kepada istri atau sebaliknya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, saudara kepada saudari, dan lain-lain. Kebohongan seringkali nyaman kita lakukan bagi orang-orang yang kita rasa dekat, apalagi demi untuk menyenangkan orang tersebut. Maka kebohongan tidak kita rasakan lagi sebagai sesuatu dosa. Ya. Orang bijaksana mengatakan seringkali kecelakaan motor di jalan disebabkan oleh kerikil-kerikil kecil, bukan oleh tabrakan terhadap satu batu yang besar. Demikian, kita seringkali tergelincir karena dosa-dosa kecil seperti kebohongan ini. Kita suka menyenangkan orang demi berbohong. Ya. Dengan berbohong. Ya. Contoh ya, oh ini saya lagi OTW. Padahal dia belum jalan dari rumah loh. Selalu kita ingin membuat kesan supaya menyenangkan ataupun untuk mengexcuse diri kita bahwa kita terlambat. Itu cara yang paling nyaman untuk dilakukan untuk sebuah kebutuhan diri. Belum lagi apa-apa kalau menyangkut kenyamanan diri kita, cenderung kita membela diri dengan berbohong. Saudara-saudara yang terkasih, memang kita hidup dalam sebuah dunia yang abu-abu. Saya pernah bilang, karena itu kita suka mengelabui. Hitam putih bukan lagi tapi menjadi abu-abu. Maka kebenaran pun seringkali dikelabui. Coba kita lihat dalam dunia medsos ya, dalam skop yang lebih luas ya. Selalu ramai. Kalau ada masalah walaupun kebohongan asal dibungkus dengan baju agama beres. Ya. Anda ingat satu orang yang dulu ketika masih ramai Gubernur Ahok itu, dia keluar dengan baju agama, ya disebut Pak Haji, lalu dia membuat sayembara, siapa yang bisa memenggal kepala Ahok, saya kasih 1 miliar. Beberapa hari yang lalu, orang ini ditangkap oleh polisi karena dia ternyata adalah pengedar narkoba kelas atas. Sudah bertahun-tahun dia melakukan usaha ini. Coba, setelah kebenaran terungkap, baru kita memahami siapa orang yang memberikan sayembara ini. Ternyata orang yang hanya membungkus dirinya dengan baju agama, tetapi perilakunya jauh dari sebuah kebenaran. Saya tidak berpikir orang ini, biarlah itu menjadi urusan hukum. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa orang tertarik dengan kebohongan? Apakah ini karena sudah perilaku sehari-hari dari kita dalam contoh-contoh yang kecil, ataukah ini semacam kegemaran orang seperti kesukaan untuk bergosip? Karena ada suatu curiosity di sana. Tapi ingat, ini juga sebuah perilaku yang instan. Sehingga orang akan cenderung untuk melihat kemasannya tetapi bukan isinya. Dan orang-orang zaman sekarang memang suka melihat orang dari kemasan, bukan isinya. Yang penting kata-kata yang indah, motivasi-motivasi yang bagus, itulah yang paling penting. Isinya benar atau tidak, biarin. Ya. Anda tahu akhir karir dari seorang motivator terkenal, Mario Teguh? Sekarang adalah A.A. Jim. Semua orang-orang yang luar biasa berkarisma dalam kata-kata dan konsep yang dia jual dan dia berikan. Tetapi mereka tersandung oleh anak kandung. Anak-anak kandung mereka membuat mereka berakhir karirnya yang gemerlang. Yang cemerlang. Boleh saya katakan ini seperti mereka dua-dua turun mesin lah, ya, seperti istilah Ajim. Anak-anak ini berbicara tentang isi yang asli, bukan kemasan yang menipu. Anak-anak ini berbicara tentang orang-orang yang sudah sesat pikir, sesat rasa, dan sesat tindak, karena terpesona oleh kemasan-kemasan. Mari kita berpaling dari himpitan keadaan ini untuk melihat isi yang asli. Apa isi kerajaan Allah? Sesuai dengan bacaan-bacaan hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bagian lain dari firman Tuhan mengajak kita untuk berefleksi bersama para rasul tentang biji sesawi ini. Dalam Lukas 17, bab 5-10, Yesus bilang, kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, maka engkau berkata saja dan pohon ara akan terbantun dan tertanam di laut dan ia taat kepadamu.
Bayangkan Bapak Ibu, para murid diberikan pengajaran ini. Bila imanmu sebesar biji sesawi, maka para murid pun bermohon, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Dan ini seharusnya menjadi doa kita. Sebab iman kita ini terlalu cetek. Ya, seringkali jatuh dalam cobaan, terbawa arus duniawi, jatuh ke dalam dosa, dirundung masalah dan merasa Tuhan itu sangat jauh, atau bahkan tidak menolong kita. Kalau para murid diberikan wejangan ini tentang iman mereka, apa yang masih kurang dari mereka? Mereka telah meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Yesus. Itu pemberian diri yang besar. Tapi kenapa iman mereka masih kecil dan mereka masih memohon, Tuhan tambahkanlah iman kami. Bila Anda berpikir bahwa permohonan para rasul itu berarti tentang ukuran yang kecil, tambahkan menjadi lebih besar, Anda keliru. Yesus tidak berbicara tentang ukuran, tetapi Yesus berbicara tentang completeness, kelengkapan. Yaitu apa? Untuk berkembang. Potential of growing. Ini bukan soal besar kecil, tetapi tumbuh atau tidak. Tidak ada gunanya memiliki sesuatu yang sangat besar tapi tetap mati seperti batu. Apa gunanya memiliki iman sebesar bongkahan batu yang besar? Ia benda mati, ia tidak berguna. Tidak akan ada pertumbuhan di dalamnya. Tetapi walaupun kecil seperti biji sesawi, ia bertumbuh. Sesuatu yang mengandung hidup di dalamnya. Kecil akan menjadi besar. Sehingga burung-burung akan datang dan hinggap di dahan-dahannya. Saya kira Anda paham maksud saya. Para rasul meminta agar mereka bukan bertambah imannya, tapi bertumbuh imannya. Beda. Bukan bertambah iman, tapi bertumbuh iman. Tuhan, ya, bukan tambahkan iman kami, tapi tumbuhkanlah iman kami. Biji benih memiliki kehidupan. Siapa yang menaruh benih kehidupan itu di dalamnya? Mutlak Allah, bukan manusia. Kita hanya bisa merawat supaya benih itu tidak rusak, tidak cacat, tidak dihimpit, dan kita tidak berperan apa-apa di dalam pertumbuhannya. Ini kekuatan daya, potensial growing dari kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman hari ini adalah ajakan Yesus supaya kita memahami daya tumbuh kerajaan Allah, di mana manusia tidak punya kuasa dalam pertumbuhannya. Seperti seorang penabur, ia cukup menabur lalu pergi tidur. Coba lihat besoknya, telah tumbuh. Coba lihat besoknya lagi, telah menjadi lebih besar lagi. Pertanyaannya adalah, apa itu kerajaan Allah? Kalau kerajaan Allah itu sama dengan surga, apakah itu sebuah tempat? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seringkali kita diberikan katekese dalam gereja Katolik bahwa gambaran surga kita sama sekali lain dari dunia ini. Cuma kita suka mengisi konten dari surga itu dengan pengertian dan hayalan-hayalan kita. Nah, misalnya, apa yang paling membahagiakan di dunia ini pasti ada di sana dengan lebih lengkap dan lebih sempurna. Ya. Memang gereja kita tidak mengajarkan bahwa ada 72 bidadari menunggu kita di sana. Tetapi gereja kita juga tidak mengajarkan tentang kepuasan dan kenikmatan di duniawi ini di sana. Tapi gambaran kita menuju kepada pemenuhan pencarian manusia di dunia ini. Makanya banyak orang suka berpikir surga berarti dikala di dunia engkau miskin, nanti engkau kaya di sana. Dikala engkau menderita di sini, maka di sana engkau akan happy. Kalau engkau kehilangan orang yang engkau cintai, maka di sana engkau akan bertemu dengannya dalam kebahagiaan. Padahal kita tahu bahwa di dalam kerajaan surga tidak ada lagi tubuh. Bagaimana kamu bisa mengenal orang yang kamu cintai, bahkan orang tuamu, bahkan kekasihmu, bahkan saudara-saudaramu. Makanya orang bijak bilang begini, surga dirindukan setiap orang, tapi apa persis surga itu tidak jelas untuk setiap orang. Disinilah saya rasa permintaan para murid, tambahkanlah iman kami, mengajak kita untuk berdoa, tumbuhkanlah iman kami. Kita diajak untuk berdoa, Tuhan, tumbuhkanlah pengertian kami untuk 3 hal berikut ini. 1, bahwa kerajaan Allah bukan tempat
tetapi keadaan di mana Engkau meraja. Jadi ketika kami melihat benih tumbuh, kami mengenali kuasa-Mu. Ketika kami melihat orang-orang yang mencintai lingkungan hidup, merawat dan menanam pohon, membersihkan sampah, itulah kerajaan-Mu. Ketika kami melihat bayi lahir dan anak itu dicintai, itu hadir-Mu. Ketika kami melihat orang berusaha keras untuk mengatasi permusuhan dengan kebencian, dengan sikap memaafkan, maka itu tanda Engkau merajai hati orang untuk mengampuni. Kalau demikian, maka kerajaan Allah itu sudah ada di dunia ini. Ketika Engkau meraja atas hati manusia, jauhkan kami dari hati yang memisahkan antara dunia dan surga. Yang kedua, kita berdoa untuk pertumbuhan iman kita. Bahwa ketika orang meninggal, orang mengalami takhta pengadilan Kristus, mengalami beatific vision, memandang dari wajah ke wajah dengan Tuhan. Bukan wajah tubuhnya. Wajah seperti yang kita hidup di dunia ini. Tapi saat di mana kami telah meninggalkan gambaran yang samar-samar. Dari hati dan dalam cahaya itu kami memandang satu sama lain. Bersama dengan Allah yang merupakan sumber cahaya itu. Artinya kita melihat dalam kejelasan dan kepenuhan pengertian. Kepenuhan tentang kasih. Seperti kata Paulus dalam bacaan kedua tadi. Kami beralih dari tubuh ini untuk menatap pada Tuhan. Supaya gambaran-gambaran fisik kita jangan kita kenakan pada keadaan surgawi. Dan hal yang ketiga, kita berdoa supaya Tuhan tumbuhkan iman kita. Karena keruwetan hidup ini akan berakhir di dalam keabadian. Kita mencapai kepastian bahwa Tuhan mencintaiku. Ia mengukir namaku dengan indah di buku kehidupannya. Ibarat sebuah sulaman ketika di dunia yang kulihat benang-benang yang berseliweran pada bagian bawah dari sulaman. Tetapi ketika masuk ke kerajaan surga, kerajaan Allah yang abadi, yang kulihat adalah namaku yang tertulis indah pada kain sulaman itu. Sebab aku tidak melihat pada bagian bawahnya, tapi aku melihat pada bagian atasnya. Di dunia kita melihat bagian bawah sulaman, di surga kita melihat sulaman yang indah dari atas. Dan inilah harusnya menjadi doa kita setiap hari bersama para rasul. Sekali lagi, tumbuhkanlah iman kami. Sebab seringkali kami terhimpit oleh kebodohan bernalar. Bahwa ketika malam matahari itu tidak bersinar. Padahal dia tetap bersinar. Ketika ada derita dan sakit, berarti pertolongan Tuhan tidak ada. Padahal Engkau selalu ada. Kami selalu memandang hidup dari sisi bawah kain sulaman karena banyak benang yang berseliweran membuat banyak kecemasan dan kekhawatiran. Padahal Engkau merancang yang indah di atasnya. Senterlah hati dan budi kami untuk memahami bahwa cahaya lampu senter tidak melenyapkan malam, tetapi kami dibantu untuk melihat jalan setapak di depan kami. Demikian pun ketika hujan, jadikan kami payung untuk tidak menghilangkan hujan, tetapi membantu sesama supaya tidak basah. Dan akhirnya kita berdoa, Tuhan, gerakan tangan kami untuk selalu menjadi penabur yang baik. Dengan demikian kerajaan-Mu akan tumbuh dalam perbuatan dan perkataan kami. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi kita di minggu biasa yang ke-11 ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin.